uang dari saudara saya tahu kalau uang itu dari hasil riba, apakah boleh uang itu dipakai oleh anak saya atau uang itu disedekahkan saja? Sedekahkan, jangan dipakai. Kalau sudah tahu sumber haram, jangan. Jangan. Penanya ini saya sarankan ikuti ceramah saya, ada tablik akbar di Makassar kemarin, akibat makanan haram. Berbahaya, akibatnya terlalu banyak. Doanya nggak mustajab, penyakit segala macam bisa datang, cobaannya berlipat. Luar biasa deh. Padahal nggak ada gunanya itu. Untuk apa makannya haram? Teman-teman sekalian, semua makanan, semua minuman, semua itu hanya kemasan hidup. Sudah berapa kali saya bilang? Ini merah, ini biru, ini hijau, ini manis, ini asam. Variasi hidup. Ujung-ujungnya hanya untuk menghilangkan rasa lapar dan haus. Nggak lebih daripada itu. Makanya Syekh Abu Bakar rahimahullah punya nasihat yang luar biasa. Syekh Abu Bakar Jazari dalam kitab Minhajul Muslim beliau mengatakan, semestinya setiap muslim jangan jadikan makanan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Tapi memang dia makan kapan dia perlu. Dia minum kapan dia butuh. Dan apa yang ada. Sudah selesai. Dimudahkan. Coba latih diri kita di poin itu teman-teman sekalian. Maka kita tidak akan menjadikan dia sebagai sesuatu yang luar biasa. Kalau kita pengen makan apa hari ini terus tidak dapat, lalu kemudian kecewa, terus dipikirin, untuk apa? Toh lewat juga sepertiga jari dari ketenggorokan, sudah tidak bisa tahu lagi ini rendang kah, ini ayam kah, ini kambing kah. Di ujung lidah, hiasan. Sudah selesai kan gitu. Begitu dunia. Dan kita teman-teman di dunia seperti orang mimpi loh ini. Nanti kalau kita meninggal ini, pas meninggal, ternyata kayak orang baru bangun tidur. Apa yang antum pelajari ini demi Allah ya teman-teman, benar semua ini. Demi Allah benar semua. Ini jangan antum raguin. Kita besok-besok ini baca masalah surga, pohonnya ini betul demi Allah, tinggal tunggu antum mati. Wallahi tinggal tunggu mati semua benar. Loh iya betul. Tidak ada keraguan sama sekali, jangan ragu sedikit pun. Kejar itu sebagai target. Neraka ini yang kita sampaikan ancamannya demi Allah ini benar semua, tidak ada keraguan. Kalau meninggal baru lihat, iya ternyata ya, ternyata, tapi pada saat itu penyesalan tidak ada gunanya. Orang yang cerdas, orang yang pakai akalnya dan hatinya. Terima ilmu, amalkan. Tidak usah peduli orang lain teman-teman. Karena Ibnu Mas'ud juga mengatakan, semua wasiatnya beliau mengatakan apa? Yang Nabi SAW berwasiat. Kalau kalian mau menjadikan contoh dan suri tauladan, jangan cari orang hidup, kata beliau. Tapi jadikan orang yang sudah mati dari kalangan sahabat Nabi, itu jadi contoh. Jangan yang lainnya. Kalau ada majelis ilmu yang menyampaikan tentang kisah salafus salih, orang salih, itu ikutin. Dengarin kisah-kisahnya mereka. Ya masih hidup jangan jadikan patokan. Dengar bicaranya saja, tapi bukan jadi patokannya. Yang dijadikan patokan adalah orang-orang yang sudah meninggal dan dapat jaminan surga. Sudah jelas-jelas. Mereka sampai meninggal istiqomah. Itu saja. Selesai. Itu yang kita jaga. Dan jangan menjadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang Fir'aun yang sudah diceritakan semua buruk-buruk. Jangan jadi mereka. Untuk apa gitu? Pembangkang yang sudah diceritakan. Mereka di neraka, kalau mereka disiksa, kalau mereka gini. Banyak hadis yang menjelaskan. Pilih yang baik-baik saja teman-teman sekalian. Toh juga orang baik dan orang patuh makan. Orang beriman makan, orang beriman minum. Kalau orang beriman tidak minum, haus, dahaga, mati, kekeringan, mungkin. Lapar, nggak boleh makan. Nah, boleh makan, boleh minum, dan seterusnya. Boleh berumah tangga. Bahagia kok, orang beriman itu bahagia, enak, tentram, semuanya dipenuhi. Orang kafir itu tidak tenang. Ya, tidak tenang. Saya berapa kali ketemu sama orang non-muslim, datang mengeluh dengan saya, minta nasihat. Tahu ini Ustaz datang. Tolong nasihatin saya Ustaz, saya masalah rumah tangga. Loh Bapak agama apa? Saya Katolik. Mau dengar nasihat Islam? Mau. Saya nasihat. Oh begitu ya Pak Ustaz? Iya betul nih, betul. Semoga Allah kasih hidayah gitu. Tapi bisa saja ya, orang kafir itu tidak bahagia loh. Saya pernah naik taksi yang saya cerita di Singapura, saya keliling. Supir taksinya orang ini, mukanya ini kalau di Indonesia muka orang kaya semua ya. Supir taksi di sana. Muter-muter sepanjang jalan yang saya tangkap apa yang dia cerita, semuanya hidupnya susah. Anak saya sakit, istri saya suka ribut, saya kalau pulang begini, macam-macam. Saya sudah 30 tahun jadi supir taksi. Oh subhanallah, orang kafir susah juga hidupnya itu. Jadi jangan cuma mengkhayal, apalagi cuma banyak dibohongi dengan film-film. Ini film ini berhenti nih. Film-film ini banyak khayalan, dusta, bohongan semua.